Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi wa yuhibbunallaha kama yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas buku At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Peringatan ahwalil maut, kematian dan urusan-urusan akhirat. Kita sudah sampai kepada sambutan roh yang ada di langit bagi orang-orang yang baru meninggal dunia. Kemarin pembahasan kita adalah tentang proses sakaratul maut. Orang sakaratul maut, sakarat itu artinya mabuk, lupa, nggak ada ingat satupun. Maka disitulah kesempatan syaitan untuk menggoda. Syaitan Iblis itu menyerupai ayah, sinilah nak jadi orang Nasrani. Ini yang menyelamatkan kalian, menyelamatkan kamu. Kalau imannya enggak kuat, ikut dia sama ayahnya. Ayahnya mah punya budi baik pada dia. Datang lagi ibunya, sinilah nak jadi orang Yahudi, karena agama Yahudi lah yang menyelamatkan. Datang saudaranya, ngajak ke sini, ngajak ke situ. Bukan jalan yang lurus, tapi sebenarnya itu adalah syaitan menyerupai ini. Dia kayak orang sakarat. Sakarat itu apa? Mabuk. Makanya kita disuruh untuk mentalkinkan orang yang sakar untuk ngingatin dia, ngelawan syaitan. Syaitan itu dengan kata la ilaha illallah lari dia. Takut dia dengan syaitan tuh. Syaitan tuh lari dia tunggang langgang. La ilaha illallah, lari dia. Yang terdengar adalah kata la ilaha illallah. Maka kalau ada orang tua sakit, kakek sakit, nenek sakit, ayah sakit, suami sakit, jangan lupa, jangan ditinggalkan. Harus didampingi terus. Lihat waktu dia sakarat. Itu ya. Kalau dia belum sakarat, taruh di mana? Di sampingnya itu bacaan Al-Qur'an. Atau bapak sendiri baca Quran. Nabi Muhammad SAW, Iqra'u Yasin, baca surat Yasin. Fa innahu muyassarun, karena Yasin itu memudahkan. Kalau enggak mudah cepat meninggal, kalau enggak mudah cepat sembuh. Antara dua itu. Baca Yasin. Kita sendiri yang bacakan. Kalau kita capek, bolehlah pakai MP3. Lari setan-setan itu. Ketika dia sakarat, bacakan la ilaha illallah. Jangan sampai ditinggalkan orang yang sakit. Setelah roh itu dicabut oleh malaikat maut, bagaimana sambutan roh-roh yang ada di langit? Ternyata roh kita itu disambut juga, Pak. Menurut riwayat Ibnul Mubarak dari Abu Ayyub Al-Ansari, makanya kita nyampaikan semua yang diceritakan ini adalah hadis semua. Kenapa? Karena ini masalah gaib, tidak pantas, tidak bisa kita pakai akal, semuanya harus pakai dalil. Apabila nyawa seorang mukmin telah dicabut, maka mereka menyambut kedatangan roh tersebut dengan gembira. Roh-roh di langit menyambut roh itu dengan gembira. Kemudian dia berkata, hamba-hamba Allah itu menyambut saya berkata bersama, perhatikan saudara kalian ini. Lihat saudara kalian ini yang sudah meninggal nih. Ternyata roh itu bersatu ya, Pak. Inna ruhul mu'min jundun mujannadah. Orang roh mukmin itu bersatu padu. Kalau emas bersatunya sama emas, perak bersatunya sama perak, loyang bersatunya sama loyang. Gitu. Jadi kalau orang beriman bersatu rohnya sama orang beriman. Ketemu sama roh beriman. Apa kata roh-roh orang yang beriman tadi yang di atas langit? Lihatlah teman kalian ini, dia sudah meninggal dunia. Biarkan dia istirahat dulu, karena dia sudah melewati masa yang sulit. Masa yang
susah, biarkan istirahat. Disuruh istirahat dulu Pak. Nah, seperti Bapak datang dari jauh, datang ke rumah saudara, sampai di rumah dulu, ngapain? Suruh istirahat dulu. Nanti sudah istirahat baru dikasih minum, makan gitu Pak ya. Tapi istirahat sedikit dulu. Disuruh istirahat. Itu sambutan rohnya. Lalu mereka bertanya, apa yang kalian lakukan wahai fulan? Nah, ini orang meninggal tadi ditanya, kenapa itu Pak? Nah itulah masalahnya Pak. Bukan masalah di laptop saya, tapi masalah di situ. Ganti baru Pak, yang baru lagi. Itu ya. Lalu mereka bertanya, apa yang dilakukan oleh fulan atau fulana? Apakah dia telah menikah? Ditanya Pak. Makanya Pak roh itu kalau bisa sebelum meninggal itu Pak nikah, karena ditanya nanti sama roh-roh di atas tuh, dia sudah menikah atau belum? Nah, lalu perlihatkanlah kepada mereka amal-amalnya. Lalu diperlihatkan. Jika melihat sesuatu yang baik, mereka senang dan gembira. Saya mengatakan, ya Allah, inilah nikmatmu yang apa tuh? Nikmatmu juga kepada hambamu. Maka sempurnakanlah nikmat itu. Jadi Pak, roh tadi itu sama roh-roh yang mukmin yang datang itu Pak, diperlihatkan apa Pak? Apa diperlihatkan? Kebaikan orang-orang roh ini. Terus mereka sama-sama tepuk tangan. Oh, ya Allah, tambahkan kebaikannya. Tambahkan kebaikannya, kata roh-roh itu. Kan sudah diperlihatkan tuh Pak, kebaikan itu. Tambahkan kebaikannya. Tapi kalau diperlihatkan keburukan, apa jawaban roh-roh yang mukmin itu? Karena sama orang mukmin nih. Jadi diperlihatkan kebaikan, limpah keburukan. Ketika diperlihatkan keburukan, roh-roh orang mukmin itu mengatakan, ya Allah, ampunilah hambamu ini. Itu kata roh-roh yang ada di langit. Gitu. Ya, tadi sudah diperlihatkan, gitu ya. Nah, jadi amal orang mati itu diperlihatkan kepada siapa Pak? Kepada keluarganya terlebih dahulu. Tadi kan ceritanya kepada ruh orang-orang beriman semuanya. Tapi pertama orang-orang yang sudah meninggal pada apa Pak? Keluarga kita, itu keluarga itu diperlihatkan kepada keluarga kita itu, inilah amal anakmu yang sudah barusan meninggal dunia. Diperlihatkan Pak. Nah, sesungguhnya ini hadis riwayat Tirmizi, sungguhnya amal-amal kamu sekalian akan diperlihatkan kepada keluargamu, kerabatmu yang telah meninggal. Jika amalmu baik, mereka senang. Makanya Pak, kita itu kalau memang sayang kepada ayah dan ibu kita, kalau memang kita cinta kepada ayah dan ibu kita, lakukan perbuatan baik. Apa sebab? Karena dia senang ketika kita melihat kita punya amal baik. Ketika kita meninggal dunia, senang dia, Masya Allah, anak saya, tidak sia-sia saya tinggalkan, tidak sia-sia saya ajarkan, senang dia Pak. Tapi jika tidak melakukan amal baik, mereka berkata, ya Allah, jangan matikan si fulan sebelum dia bertaubat. Jangan matikan anak saya ya Allah sebelum mereka bertaubat. Cuman mereka nggak bisa ngasih tahu langsung kepada kita, itu aja. Cuman Allah ngasih tahu kita melewat hadis Nabi. Makanya Pak, orang kalau sayang sama ayah dan ibu tuh Pak, sayang selalu. Keluarga kita tuh sayang selalu sama kita. Makanya jangan putuskan tali silaturahmi keluarga. Karena pasti itu doanya. Apa doanya Pak? Kalau kita melakukan amal baik, diperlihatkan kepada mereka, mereka bahagia, Masya Allah. Bangga dia. Bapak bangga nggak Pak lihat anak Bapak hafal Quran di dunia ini? Bangga, ya kan? Tapi kan Bapak sedih kalau anak Bapak nakal dan jahat, betul enggak? Maka ketika anaknya nakal dan jahat, dia minta kepada Allah, ya Allah, jangan matikan anak saya sebelum dia taubat ya Allah. Itu doanya Pak. Nah. Tapi kalau nggak sayang sama orang tua ya begitulah, lakukan perbuatan jahat. Ya kan dari Ibnu Lahiyah, dari Bakir bin Asyud, dari Qasim bin Muhammad, dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, mayat di kubur itu merasa sakit oleh sesuatu yang menyakitinya ketika keluarganya berbuat jahat di rumahnya. Jadi terasa sakit sama keluarga kita atau ayah dan ibu kita ketika apa Pak?
Di rumah itu ada yang berbuat jahat. Gitu Pak. Jadi jangan berbuat jahat lah. Orang tua kita juga ikut merasakan sakit. Dia ditanya sama Allah nanti, hei, tuh anak kamu tuh sedang ngapain dia tuh? Nampak kan? Jadi roh orang tua kita tuh kelihatan kita. Tuh, tahu kamu? Kamu dulu nggak ngajarin dia sholat tuh. Ini waktu sholat sudah masuk, subuh udah masuk, tapi dia tidur juga. Nggak kamu ajarkan. Tuh orang tua tuh terpana aja dengan pertanyaan itu. Ya Allah, aku udah ngajarkan, tapi dia aja yang begitu ya Allah. Tapi Allah tetap bertanya sama orang tua itu. Tapi kalau seandainya anak kita baik, dia sholat subuh berjamaah seperti ini, kemudian apa kata Allah? Tuh lihat anak kamu, tak sia-sia kau tinggalkan dia dalam keadaan beriman. Tuh lihat, sholat dia ke masjid ke Jabal Rahman dengerin Ustaz Roni Hidayat ceramah, tuh kan, nampak kalian kan? Senang dia. Kemana perginya roh? Dan bagaimana keadaan setelah keluar dari tubuh? Nah itu ya. Mana perginya roh? Hasan Al-Qasbi berkata, mazhab yang paling sahih yang menjadi pegangan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa roh itu setelah keluar dari tubuhnya diangkat oleh para malaikat sampai di hadapan Allah, lalu Allah menanyainya. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan dulu. Jika roh itu tergolong dalam orang-orang yang baik karena keimanannya, maka Allah menitahkan kepadanya, bawalah dia dan perlihatkan kepadanya bakal tempat dia di surga. Jadi roh kita itu sampai ke mana Pak? Ke langit, berhadapan sama Allah. Kemudian kalau roh kita itu baik, kemudian Allah berkata, bawalah dia jalan-jalan. Kemana dibawa jalan-jalan Pak? Surga. Bawa dia jalan-jalan. Carikan tempatnya. Jadi kayak Bapak survei mau beli rumah Pak. Bapak belum masuk. Tapi marketnya Bapak sudah tahu. Market. Bapak tahu market Pak ya? Market apa itu Pak? Iya, market tempat itu. Bapak kan beli rumah biasanya kan inden Pak ya? Inden. Ada di kantornya itu kan? Bapak di mall-mall juga ada itu. Miniaturnya. Bapak jalan-jalan sini. Bapak akan dah meninggal nih. Tapi masuk surga nanti, tunggu hari kiamat dulu. Ya, tunggu hari kiamat dulu, biar bangkit dulu. Tapi nanti tempat Bapak di sini nih. Nih. Di lantai sekian di sini nih. Ini view-nya bagus sekali, Pak. Ini gunung kelihatan, apalagi kelihatan, lautan kelihatan. Sini Bapak di sini bagus nih Pak tempatnya. Di sini tempat Bapak. Harganya sebenarnya harganya 5M. 5M harganya. Dikasih tahu harganya sama malaikat. Begitulah kira-kira. Itu pandai-pandai saya aja. Sebenarnya nggak ada malaikat ngomong gitu. Contohnya, apa ya? Jadi diperlihatkan kepadanya surga, maka malaikat membawanya masuk ke dalam surga selagi jasadnya dimandikan. Saya dimandikan, dia jalan-jalan, senang-senang dia Pak. Terus jika jasad orang itu dimandikan dan dikafani, maka roh itu dikembalikan kepada jasad tersebut. Cuman tidak dihidupkan lagi, cuman dikembalikan saja, tapi tidak dihidupkan seperti orang hidup lagi, cuma dikembalikan. Allahu a'lam bagaimana bentuk mengembalikannya. Makanya hadis Nabi mengatakan yang lain, berbaik-baiklah kalian dengan mayat. Sesungguhnya dia melihat. Jadi kalau memandikan itu jangan pakai semprotan pemadam kebakaran itu. Jangan begitu. Nabi kan mengajarkan berbaik-baiklah sampai adab berbaik-baik itu gimana? Kalau seandainya kita siramkan air, tadah dengan tangan. Jangan sampai langsung tersentuh. Sampai begitu Pak, diajarkan. Berbaik-baik, bersih-bersih. Kalau makanya kata Nabi SAW, kalau seandainya Aisyah meninggal dunia, aku yang memandikan. Jadi bolehkah laki-laki memandikan perempuan, suami istri? Sah, boleh. Kalau aku yang meninggal, aku minta Aisyah untuk memandikan. Kan gitu ya. Suami istri lebih utama dulu. Kalau setelah suami dan istri baru anak. Kalau dia laki-laki maka dimandikan oleh anak laki-laki. Kalau dia anak perempuan, kalau dia seorang ibu maka dimandikan oleh anaknya yang perempuan. Kalau anak yang mandikan berkasih sayang enggak Pak? Ibu ini mata dulu. Ini mata dulu yang suka memperlihatkan kebaikan kepada saya.
Ini mulut dulu yang suka ngasih tahu kebaikan kepada saya. Ini tangan dulu. Nah, sambil begitu Pak ya. Sambil ngomong itu nggak masalah. Ini tangan dulu yang membelai saya. Ini kaki dulu yang melangkah untuk mencari nafkah untuk saya. Dibelai-belai kaki. Disayang-sayang gitu Pak. Boleh dicium? Boleh, nggak ada masalah. Maka jasad, maka roh itu melihat ya jasad ketika sedang dimandikan dan dikafani. Oleh karena itu jasad itu dibawa ke atas keranda. Kemudian dia dapat mendengar perkataan orang-orang. Perkataan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka apa kata Nabi SAW? Berkatalah perkataan yang apa? Yang baik. Karena dia mendengar. Jangan pernah berkata perkataan yang buruk. Kalau kalian mengatakan perkataan yang buruk, fa'tu'zil hayah. Kalian akan menyakiti orang yang hidup. Maksud orang hidup juga tersakiti, keluarganya juga tersakiti kan. Maka berkatalah dengan perkataan yang baik, nasihati. Pokoknya keburukan-keburukan yang dilakukan oleh mayat itu tidak usah diucapkan lagi. Husnuzon. Di situ diungkapkan husnuzon yang baik-baik saja. Mudah-mudahan memang dia orang baik. Yang buruk-buruk enggak usah. Hilangkan yang buruk-buruk. Dah, selesai masalah yang buruk-buruk, yang baik-baik saja. Dan setelah disolati sampai di kuburan, maka roh itu dikembalikan lagi. Nah, dikembalikan, betul-betul dikembalikan. Kalau dimandikan dan dikafani tadi mungkin tidak langsung dimasukkan ke jasad, tapi diapain Pak? Mungkin ditaruh di atas atau gimana, kita ngelihat gitu kan. Tapi dia melihat. Tapi kalau di kuburan roh itu dikembalikan kepada jasadnya, ini hadisnya. Kepada jasadnya, kemudian dia dudukkan seperti jasad yang nyawa, seperti hidup lagi. Cuman nggak tahu kita bagaimana bentuknya kuburan itu. Padahal bagaimana cara duduk. Sementara kuburan itu sempit, hanya bisa untuk tidur. Tapi hadisnya mengatakan dia dimasukkan ke dalam, roh itu dimasukkan ke dalam jasad seperti hidup lagi. Kemudian dia dudukkan, kemudian baru ditanyai oleh dua orang malaikat. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau 7 langkah, apa Pak? 7 langkah kalian orang yang terakhir dari kuburan tersebut, maka malaikat datang. Makanya sunnahnya sebenarnya Pak, setelah orang berangkat 7 langkah, anak tadi kembali lagi ke kuburan. Kembali lagi ke kuburan. Makanya hadis Nabi mengatakan, was'alullahu alaikum bil afiyah. Mintalah kepada Allah untuk orang ini diampuni. Fa innahu yus'al, karena sekarang dia ditanya. Makanya Nabi mengatakan, bacalah, mintalah, berdoalah, bacalah Quran di atasnya sampai seperti kalian menyembelih seekor sapi dan sampai kalian bagi-bagikan dagingnya. Kira-kira berapa lama kita tinggal tuh Pak di kuburan itu Pak? Lama, 1 jam 2 jam itu Pak. 1 jam 2 jam Pak. Untuk apa? Nanti hadis Umar bin Khattab nanti. Umar bin Khattab. Aku mendengar hadis itu, maka aku berpesan kepada anakku, anak, nanti setelah aku meninggal dunia, baliklah ke kuburanku. Kemudian bacalah bacaan untuk meringankanku ketika aku ditanya. Padahal Umar bin Khattab, Bapak tahu kan hadisnya? Kemarin kita sampaikan hadis Umar bin Khattab ketika ditanya oleh malaikat. Apa pertanyaan malaikat kepada Umar bin Khattab? Kan pertanyaannya sama aja Pak ya. Pertanyaan sudah dibocorkan. Tapi jawabannya pun sudah dikasih tahu. Tapi pas ketika waktu hari H ketika ditanya, bingung juga untuk menjawabnya. Padahal pertanyaannya sudah dibocorkan, kasih tahu kan, jawabannya juga sudah dikasih tahu. Pertanyaannya apa? Ma rabbuka? Siapa? Tuhan. Kalau Umar bin Khattab kan sudah dijelaskan hadis dulu itu. Siapa Tuhanmu wahai Umar? Oleh siapa Pak? Oleh malaikat. Pertanyaan malaikat itu luar biasa. Cukup untuk menjatuhkan jantung. Bertanya itu dihardi gitu. Marabuka. Begitu kan. Digituin Pak, diapain Pak? Dihentakkan. Cukup untuk menjatuhkan jantung. Tapi Umar bin Khattab dengan keimanannya yang menjawab bukan akal gitu, tapi apa Pak? Iman. Umar bin Khattab menjawab, Tuhanku Allah. Siapa Tuhanmu? Ditanya balik kepada malaikat yang bertanya 2 tadi. Tanya balik, siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Tuhanmu siapa? Malaikat yang 2 tadi kata Nabi kan,
Apa kata malaikat ni, orang ni agak gila sedikit ni. Kita tanya, dia tanya balik. Akhirnya ditinggalkan. Tapi Umar tetap berpesan kepada keluarganya, tolong kalian balik lagi ketika orang-orang pulang. Bacalah doa karena aku sedang ditanya. Itu menenangkanku, kata Umar bin Khattab. Sebatas apa Pak? Seperti apa? Seperti orang menyembelih sapi sampai dagingnya dibagikan. Itu lamanya Pak. Nah, lanjut. Abu Hamid berkata dalam buku Al-Kasyaf Ulumul Akhirah, buka urusan ilmu tentang akhirat, apabila malaikat maut telah mencabutnya, seorang mendapat bagian karena imannya, maka nyawa itu dibawa oleh dua malaikat berwajah rupawan. Ini hadis ini sebenarnya sudah saya jelaskan juga dulu. Jadi Pak, ketika ruh itu dicabut, maka datanglah dua malaikat membawa kain kapan. Malaikat sangat rupawan, dia apa Pak? Dikapanilah roh tersebut dengan kain kapan yang sangat wangi. Dibawa ke atas, melapor ke sampai ke langit pertama. Sampai di langit pertama, diketok pintu oleh dua orang malaikat nih. Siapa di luar? Kami dua orang malaikat membawa nyawa si fulan, roh si fulan. Apakah sudah diizinkan? Sudah. Yang bersamamu siapa? Ini orangnya si fulan bin si fulan bin si fulan. Apakah dia sudah diizinkan? Sudah. Baru dibuka langit pertama. Kemudian wangi roh tersebut menyebar ke seluruh apa Pak? Langit pertama. Seluruh penduduk langit pertama mengucapkan salam dan mendoakan keselamatan untuk roh tersebut. Langit kedua begitu, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai di Arsy, sampai Sidratil Muntaha, sampai di kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkatakan, kembalikan dia ke bumi, di sana dia dilahirkan dan di sana pula nanti dia akan dibangkitkan. Kan itu nih hadis yang panjang yang dulu pernah kita sebutkan. Terus nasib nyawa orang kafir, terbaliknya orang kafir. Orang kafir itu dibawa kain kapan yang sangat busuk serta kasar. Roh itu kemarin kita jelaskan Pak, roh itu gimana Pak bentuknya? Apakah lempengan kecil begini Pak? Bukan. Roh itu sama seperti tubuh kita ini. Karena coba Pak, sama seperti tubuh kita ini. Nabi mengatakan sama seperti tubuh kita. Coba Bapak potong tangan Bapak ini. Potong ini, ada nggak rohnya Pak? Ada, dia gerak-gerak. Sebentar kan? Berarti ada rohnya. Ada rohnya di dalam Pak. Jadi roh kita itu bukan lempengan kecil yang letaknya di mana lah gitu ya. Bukan, tapi roh itu ada di seluruh tubuh. Apa sebab? Kalau tersakiti sebagian tubuh maka merasa sakit. Berarti itu roh. Yang merasa sakit itu roh Pak. Kalau orang sudah mati ada nggak sakit Pak? Bapak kalau ada orang mati Pak cubit, sakit kan? Ada nggak Pak? Ada. Ada kan? Ada nggak Pak? Bapak kan, saya dulu diceritakan sama ayah saya. Kenapa? Ini kenapa nih? Kenapa orang mati itu tidak digigit nyamuk? Bapak tahu nggak? Itu cerita ayah saya. Saya bingung-bingung aja. Ayah saya bertanya begitu ke saya. Saya bingung juga jawabnya. Kenapa orang mati tidak digigit nyamuk? Padahal di sana banyak nyamuk. Karena nyamuk dulu sudah berpengalaman. Pengalaman, nyamuk itu pengalaman Pak. Ketika digigit orang mati, nenek moyang nyamuk dulu. Ketika digigit, dikasih tahu ke anak-anaknya, anak cucunya. Ketika digigit orang mati, setiap kali digigit, hidup-hidupnya tak ada itunya. Tak ada apanya Pak? Tak ada darahnya. Karena darahnya mengumpul ke jantungnya. Tak ada darahnya. Capek dia. Wah ini, tidak ada ini. Bentuk aja hidup tapi nggak ada isinya katanya, kosong. Isinya kan roh itu yang membuat kita hidup. Roh itu bergerak, darah itu bergerak gara-gara ada roh itu. Ini tidak ada isinya nih katanya kan. Habis itu dia datang ke orang hidup. Dia datang ke orang hidup. Orang itu seperti mati juga karena orang itu tidur. Kelihatan mati juga, tapi dia tidak mau kecolongan lagi. Capek saya menghirup-hirup. Kalau capek kerja tapi nggak ada hasil nggak mau katanya kan. Kemana nyamuk itu pergi terlebih dahulu? Dia datang ke telinga. Itu nyamuk kan, nyangnya tengah telinga apa? Kalau orang itu, kata dia, berarti ini orang hidup, baru dia gigit. Kalau orang itu menghindari gitu, kata ayah saya,
Itu ada ya. Kalau kalau dia diam aja nggak dipukul ya nyamuk tadi yang ada di telinga, maka orang itu mati itu, nggak mau dia kayak gitu. Dia pergi aja tuh. Ini mati nih orang ini kata dia kan. Tapi kalau orang itu masih hidup, gini, baru digigitnya. Itu nyamuk, itu pengalaman nyamuk. Tanyalah sama nyamuk kalau Pak nggak percaya. Nah ya, kalau Pak nggak percaya tanya sama nyamuk. Begitu teori nyamuk untuk menggigit orang Pak. Pertama didatanginya bukan badan, tapi apa Pak? Telinga nih. Itu kata. Jadi orang kafir ini Pak, orang kafir ini datanglah apa Pak? Itu Pak. Jadi nyawa kita itu mirip seperti tubuh kita nih, mirip seperti tubuh kita. Memang tubuh kita ini nyawa itu. Karena di seluruh tubuh kita adanya nyawa. Dia terasa sakit kalaupun digigit oleh nyamuk. Dia ada darahnya semuanya. Kemudian dikapanilah oleh malaikat yang kasar. Malaikat yang kasar, yang buruk rupanya, dengan kain kapan yang apa? Kain kapan yang kasar. Jadi kalau tubuh roh itu dikapani oleh kain kasar yang kapar, sakit juga nggak Pak? Sakit lah. Dibawa ke langit pertama, busuk luar biasa. Penduduk langit pertama sebenarnya tidak mau menerima. Tapi bagaimana Pak? Mereka mendoakan doa kejahatan untuk orang ini. Di dunia kalian begini, macam matilah kalian nanti. Itulah didoakan doa yang jahat. Sama dengan perbuatan jahatnya. Gitulah. Sampai ke atas langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kemudian sampai ke Allah. Allah mengatakan, kembalikan dia ke bumi. Di sana dia dilahirkan dan di sana pula dia akan dibangkitkan. Nanti dia sampai di alam kubur. Sampai di mana Pak? Di alam kubur. Sampai dalam kubur dia akan ditanyai, kan gitu Pak ya? Akan ditanya oleh dua orang malaikat. Setelah dia tidak bisa menjawab, maka datanglah malaikat pengazab kubur. Apa Pak? Pengazab kubur. Dia membawa pentungan yang besar, berduri. Dia malaikat itu buta dan tuli. Dia ayunkan ke kanan, dia ayunkan ke kiri. Setiap kali ayunan cukup untuk menghancurkan satu gunung. Padahal yang dihancurkannya siapa Pak? Hanya orang. Jadi diayunkan ke kanan, jadi bubur. Dibuat lagi, diayunkan ke kiri, jadi bubur. Kayak film kartun. Iya betul Pak, kayak film kartun. Bapak pernah nonton ya? Iya, itulah kira-kira. Itu kan ceritanya itu Pak ya. Ketika mendengar itu malaikat membuang nyawa dari tangannya. Dibuang, sebenarnya mereka itu nggak dinerima Pak. Dibuangnya nyawa tersebut. Nah, nyawa itu sampai ke apa Pak? Para malaikat Zabaniyah, pengazab, segera menangkapnya dan membawanya ke Sijjin. Apa itu Sijjin? Ada yang memahami itu neraka, tapi ini yang memahami Pak, batu besar, tempat kembalinya roh-roh jahat. Kalau orang-orang beriman itu Pak, setelah itu rohnya tersebut dikembalikan kemana Pak? Ditaruh di paruh burung, kan itu pemahaman dari saya. Ditaruh di paruh burung. Tapi kalau orang jahat ditaruh di mana Pak? Sudah disiksa-siksa itu di mana? Di Sijjin. Apa itu? Batu yang besar, keras. Kemudian adapun orang-orang Nasrani Yahudi, mereka ditolak dari kursi lalu dikembalikan ke kuburan mereka. Ini apabila mereka masih mengikuti syariat, sama aja ya, kuburan dan jasanya sendiri. Tidak sempat mencari. Jadi kalau orang musyrik itu Pak, dia tidak diperlihatkan kepadanya pemandian, tidak menyaksikan di bawah itu, tidak menyaksikan pemandiannya. Sangat sibuk dia. Ngapain sibuknya Pak? Sibuk dengan siksaan. Sebenarnya kan orang beriman dan orang kafir itu sama-sama sibuk. Orang beriman sibuk dengan melihat nikmat. Orang kafir sibuk dengan siksaan. Jadi karena sibuk, mungkinkah mereka kembali ke bumi Pak? Sepulang Karena ada juga orang mengatakan, nih ayah pulang nih nak, katanya. Maka dibuatnya dan ayah kita pulang nih. Enggak sempat mereka pulang. Apa sebab? Mereka sibuk. Jadi enggak ada itu orang setelah meninggal dunia balik lagi, enggak ada. Karena mereka sibuk. Adapun orang munafik. Orang munafik nih Pak, orang munafik dia sama seperti dua orang tadi, misalnya orang kafir dan orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan orang-orang beriman yang mukmin lalai. Kalau yang lalai juga begini Pak. Di antara mereka ada yang ditolak, justru ditolak oleh sholatnya. Kamu melalaikan saya dulu, sekarang saya akan melalaikan kamu. Saya tidak akan tolong. Dia ditolak oleh puasanya. Puasa itu kan beri syafaat itu Pak ya. Ditolak oleh puasanya. Dulu kamu tak puasa, maka sekarang aku tidak
menjagamu. Ditolak oleh zakatnya karena dia tidak mau zakat. Dulu kamu tidak berzakat, maka ditolak oleh zakatnya. Dulu kamu tidak haji, maka ditolak oleh hajinya. Jadi orang-orang munafik, orang-orang yang lalai ditolak oleh amal yang dia lalaikan. Gimana Pak? Kita harusnya kan kalau di akhirat itu misalnya kita punya teman kita 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji misalnya kan. Tapi ada yang menolak. Bagaimana perasaan Bapak rasanya? Ditolaknya Pak, ditolaknya. Mau sana? Mau? Padahal kan kalau di dalam kuburan kan itu Pak ya. Dalam kuburan kan ada hadisnya Pak. Di dalam kuburan. Di dalam kuburan itu kalau dia orang baik datanglah seorang laki-laki yang sangat tampan dan wangi. Kemudian dia bertanya, "Siapa kau? Tak tahukah kamu?" "Enggak, aku tak tahu, tak pernah kenal kita." "Aku dah amal baikmu yang dulu kau kerjakan." "Ngapain kau di sini?" "Aku temani kau ngobrol sampai hari kiamat." Ditemani sama orang ganteng, gagah, wangi sambil minum kopi dan teh. Itu tambahan saya. Ya bisa-bisanya saya aja Pak ya. Gitulah tambahan. Nah, ada yang ditolak oleh zakatnya dan sedekahnya dan lain Pak ya. Nah, jadi orang yang mukmin lalai ini makanya Pak, kalau datang waktu sholat jangan dilalaikan, takut kita nanti ditolak oleh amal kita. Kalau datang puasa takut nanti ditolak oleh puasa kita. Setelah nyawa diberitahu akan bernasib celaka, maka dia berkata, "Perlahanlah." Jadi kalau orang celaka itu Pak, ketika dia mengatakan kepada orang-orang hidup, "Oh, jangan masukkan aku ke dalam apa Pak? Dalam kuburan, perlahan-lahan saja, jangan." Apa sebab dia mengatakan begitu Pak? Takut dia dapat azab. Kalian tidak mendengar jeritannya. Kalau kalian mendengar permohonannya, jeritannya sangat keras minta kepada kalian, maka tidak ada, kata Nabi, seorang pun berani menguburkan orang lain. Sangat menjerit-jerit, tolonglah, jangan. Lebih lengking suaranya daripada anak bayi yang menangis luar biasa karena kesakitan. "Ampun, jangan kalian mandikan, jangan, aku takut." Tapi kalau orang baik dia berkata apa Pak? "Segerakanlah, aku ingin bertemu dengan Tuhanku." Gitu Pak. Tapi para binatang bisa mendengar jeritan itu. Bapak kalau ingin mendengar juga, itu bahasanya. Kalau ingin mendengar jeritannya itu bagaimana rasanya, maka jadi binatang. Makanya kalau ada orang yang pencari hantu segala macam itu Pak, kenapa dia bisa dengar? Bisa jadi telinganya sudah dirubah menjadi telinga binatang. Ya gitu kan? Tapi selagi dia manusia, bisakah dia dengar? Tak bisa. Tapi ayam, anjing, kemudian keledai bisa pokoknya binatang-binatang Pak bisa mendengar jeritan orang yang sudah mati. Karena dia tidak berakal saja maka dia makan terus. Coba kalau dikasih akal Pak, tidak bisa makan dia Pak dengan jeritan itu. Lanjut. Cara mati yang berbeda-beda. Ada mati orang itu berbeda. Lanjut. Orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat. Ada pula orang yang dimatikan dalam keadaan berbuat zalim. Macam-macam kan cara orang mati kan? Lanjut aja. Rupa malaikat maut ketika mencabut nyawa. Yang kemarin sudah dijelaskan juga nih, tapi diulang lagi. Kalau ini Nabi Ibrahim nih, cerita siapa Pak? Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat maut, "Hai malaikat maut, coba perlihatkan bagaimana rupamu ketika kamu mencabut nyawa orang baik." Kemudian malaikat maut merubah wajahnya, wajah yang sangat tampan. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Kalau setampan ini wajahmu, pasti cukup bagi mereka orang-orang yang beriman ini melihat wajahmu saja, walaupun mereka tidak dimasukkan ke dalam surga, mereka sudah bersyukur." Betul kan? Tapi Nabi Ibrahim juga bertanya kepada malaikat maut, "Bagaimana wajahmu ketika kamu mencabut nyawa orang yang jahat?" Kemudian apa Pak? Malaikat maut merupakan wajahnya wajah orang yang jahat. Apa jawaban Nabi Ibrahim setelah itu? Apa jawaban Nabi Ibrahim? "Kalau begini wajahmu sangat bengis segala macam,
Sesungguhnya cukuplah bagi orang yang mati jahat itu melihat wajahmu saja walaupun mereka tidak diazab di neraka. Jadi Pak, melihat malaikat maut itu aja udah ketahuan tempat kita di surga atau neraka. Gitu. Nanti malaikat maut itu gini. Malaikat maut itu berdiri di pintu. Setelah dia mencabut nyawa, Pak, dia berdiri di pintu rumah. Kemudian dia berkata, pokoknya malaikat maut bukan berdiri di pintu rumah. Sebelum itu lagi ya. Malaikat maut itu berdiri di pintu rumah. Setiap hari itu berapa kali, Pak? 5 kali kayak orang sholat, Pak. Jadi malaikat maut sudah datang ke rumah Bapak nih. Salat subuh dia ada di pantaunya. Dilihat semua malaikat maut. Salat zuhur pantau. Pokoknya 5 kali, waktunya tidak jelaskan. Memperhatikan kepada tiap-tiap orang yang bernyawa. Jadi setiap orang yang bernyawa diperhatikannya. Sekali setiap jam, dan memandangi wajah manusia setiap hari 70 kali. Di 70 kali Pak dilihatnya. Bapak terasa enggak semua Pak? 70 kali dilihat malaikat maut. Mati kita 70. Ini coba. Malaikat maut begitu Pak, 70 kali melihat kita Pak. Bapak enggak terasa semua Pak? Enggak terasa ya? Enggak terasa ya? Wah, ya. Harusnya terasa sama Bapak 70 kali dilihat malaikat maut. Aktivitas malaikat maut sehari-hari, apa yang dikerjakannya Pak? Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar berkata, apabila malaikat maut telah mencabut nyawa orang beriman, maka dia berdiri di ambang pintu. Jadi setelah mencabut nyawa Pak, dia berdiri di mana Pak? Di pintu. Sementara keluarga mayat sedang ribut. Sedang apa Pak? Ribut mereka mayat. Ada yang memukul-mukul mukanya, ada yang mengurai-ngurai rambutnya, ada yang berseru, celaka, ada mati, oh kenapa mati ayah? Nanti masih dimakan siapa lagi? Ngasih makan siapa lagi? Siapa? Oh gitu kan? Dijawab-jawab begitulah. Melihat itu semua maka berkatalah malaikat maut, kenapa kalian mesti gusar? Demi Allah, sedikit pun aku tidak mengurangi umurnya. Malaikat maut ngomong kayak gitu, cuman Bapak enggak dengar aja. Aku tidak mengurangi umurnya, aku ini hanya perintah, udah sesuai dia meninggal ya udah meninggal. Jangan salahkan aku, kata malaikat maut. Kalau kalian sakit hati dan jengkel kepadaku, maka demi Allah aku hanya disuruh. Bagaimanapun aku mesti akan kembali lagi menemui kalian. Apa kata dia? Orang-orang ini, jadi kalian sibuk-sibuk begini, sibuk-sibuk, nanti aku akan datang kepada kalian setelah ini. Cobalah, katanya. Itu kata malaikat. Aku datang kepada kalian. Andai mereka mendengar itu, pasti mereka tidak akan memikirkan si mayat, malah mereka memikirkan diri mereka sendiri. Kan maut begitu Pak. Datang dia ke rumah kita dan dia marah sekali kepada apa Pak? Kepada siapa? Pada orang-orang yang apa tuh? Yang meratap itu. Kenapa kalian meratap? Aku tidak mengurangi umurnya, aku tidak mengurangi rezekinya. Aku ini hanya diperintahkan saja. Ingat, aku akan datang kepada kalian. Kalian juga akan mati juga, kata malaikat maut. Jadi Pak, kalau ada orang mati Pak, harusnya kita gimana Pak? Zikrul, dia meninggal berarti kita juga akan meninggal. Kita doakan dia baik, sambil mendoakan diri kita juga agar jadi orang yang mati husnul khatimah. Terus kenapa malaikat maut ditugasi mencabut nyawa? Ini sudah saya jelaskan. Dulu kan diperintahkan ke Jibril untuk mengambil apa Pak? Tanah dulu kan? Masih ingat Bapak? Mengambil tanah untuk manusia. Tapi bumi tadi Pak, bumi gimana Pak? Minta ampun deh, jangan kau ambil, nanti aku disiksa, jangan. Minta ampun ke malaikat Jibril sedih, ditelaknya dia mau diambil. Disuruh Mikail ambil, kata Allah. Bumi juga, ngapain Pak? Meratap-ratap, jangan diambil. Disuruh kepada Israel pencabut nyawa. Jangan, kata bumi, diambilnya aja. Pergi dia kata, ini tanah ya Allah untuk membuat manusia. Tapi Allah bertanya, apakah mereka tidak berlindung kepadamu minta ampun? Apa kata Israel? Iya, dia minta ampun. Sama kepada malaikat, sama perkataannya kepada Jibril dan Mikail. Tapi perintahmu lebih utama aku patuhi daripada ratapan mereka. Apa kata Allah setelah itu? Kalau begitu kau yang mengambil, kau pula yang mencabut nyawanya. Nah, itu perintah kepada malaikat Israel akhirnya kan. Kau yang mengambil, kau pula yang mencabut nyawa. Itulah penyebabnya Israel lah yang disuruh untuk yang nyabut nyawa. Itu hadisnya kan begitu ceritanya. Lanjut. Pandangan mata saat dicabut nyawa. Jadi Pak, orang yang meninggal dunia itu pandangan matanya gimana Pak?
mengikuti roh terbuka. Biasa Pak, orang meninggal tuh matanya terbuka. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, matanya terbuka kan. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya apabila roh dicabut maka diikuti oleh pandangan mata dia. Dilihat sama mata tuh Pak. Berarti mata kita bisa melihat roh. Kapan bisa melihatnya Pak? Ketika mau mati. Tapi kalau sekarang bisa dilihat nggak Pak? Nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Tapi kalau ada orang yang bisa melihat roh Pak, berarti dalam mati. Itu pertanyaannya begitu kan? Kesimpulannya begitu Pak ya. Kalau ada orang yang bisa melihat roh, berarti dia mati. Karena tidak ada yang bisa melihat roh kecuali orang yang akan mati. Mata kita itu bisa melihat roh kita. Berarti roh itu ada atau tidak ada Pak? Ada. Kenapa disebut ada? Karena mata bisa melihat. Betul Pak ya? Tapi mata yang mana? Mata yang akan mati. Artinya ada kesimpulan lagi. Ada di bagian tubuh kita ini yang satu saat dia difungsikan. Sekarang belum difungsikan. Menurut keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tubuh kita ini Pak, walaupun begini-begini nih, tapi ada yang belum di setel. Apanya Pak kalau belajar laptop itu? Softwarenya belum diinstal. Belum diinstal lagi. Nanti ketika kita meninggal dunia Pak, mata pandangan mata yang tertutup ini bisa terlihat luas. Nabi mengatakan kalau orang meninggal dunia, pandangan matanya lebih luas daripada orang yang hidup. Orang yang hidup itu terhalang oleh dinding. Tapi orang yang mati tidak terhalang sama sekali. Berarti software mata itu akan dibuka kapan Pak? Ketika roh sudah berpisah dengan badan, dia bisa melihat semua. Bapak kalau ingin melihat semua, mati dulu. Kan banyak juga orang ingin tahu semuanya Pak ya. Kita itu tidak dibolehkan ingin tahu. Termasuk juga tahu apa yang dilakukan sama istri, apa yang dilakukan sama suami. Jangan ingin tahu. Banyak manusia ingin tahu. Pas tahu suaminya punya istri lagi, sakit hatinya. Jangan cari tahu, biarin aja dia punya istri 2. Enggak masalah. Yang penting uang dapur cukup dah. Amin. Ibu-ibu marah pasti ngomong. Nggak boleh. Nanti satu saat pasti Allah akan kasih tahu saja. Tapi perlu dicari tahu? Nggak perlu. Kecuali nih Pak, polisi, jaksa itu perlu ngasih cari tahu untuk mengamankan apa Pak? Mengamankan negara. Tapi kalau kita ini bukan polisi, bukan tentara, bukan aparat segala macam, perlu nggak mencari tahu Pak? Nggak perlu. Makanya nggak usah cari tahu. Sebab kalaupun kita tahu, kita sakit kepala sendiri aja. Siapa yang menimbun minyak sekarang nih? Nggak perlu Pak kasih tahu. Biarin aja. Kalau ada duit beli. Kalau nggak usah makan pakai minyak. Pakai rebusan air aja. Apa kata orang Pak? Jangan lagi pakai minyak sawit. Pakai minyak kelapa aja. Kata dia. Ternyata minyak kelapa lebih mahal daripada minyak sawit. Minyak kelapa lebih mahal daripada minyak sawit. Minyak rambut. Ini nggak usah lah kasih cari tahu, karena kita ini pusing aja cari tahu. Biarin aja lah dia berbuat sekehendak hatinya, ya kan Pak ya. Ini sudah berapa bulan tidak selesai minyak, ampun. Ini ada orang yang main-main gini. Kuat betul permainannya Pak. Suasana kehidupan di alam kubur. Karena Nabi mengatakan, perbaikilah kapan orang yang mati. Walaupun hadis ini dhaif karena gara kata-kata ini Pak, ada kata-kata karena mereka saling membanggakan. Membuat kata membanggakan ini yang hadisnya jadi lemah Pak. Sebenarnya hadis kata-kata di atasnya bagus. Perbaikilah kapan orang yang mati. Maksudnya bagus-baguskan kapannya. Ya, kita nggak tahu kenapa disuruh bagus-baguskan kapan untuk membahagiakan roh tadi kan. Tapi bahannya mah yang bagus itu Pak ya, yang baik gitu ya. Karena sesungguhnya walaupun itu akan hancur segala macam, tapi ya Bapak, tapi kata-kata ya tabahauna ini maksudnya berbangga-bangga dengan teman-temannya. Ini kata-kata ini yang membuat hadisnya jadi dhaif. Sebenarnya perbaikilah kapan. Jadi bagus Pak mencari kapan yang terbaik. Nah, walaupun kapan itu juga akan hancur. Mempercepat penguburan. Udah, ini cepat ya Pak ya.
Lanjut aja, kuburan harus dipercepat. Karena kalau dia baik, maka kau cepat memberikan dia bertemu dengan Tuhannya. Kalau dia jahat, hilang fitnah di atas bumi ini. Maka cepat-cepatlah kubur. Misalnya kalau dia orang jahat, Pak, hilang fitnah. Jadi Pak, sunnah kalau orang meninggal di dunia itu apain Pak? Membentangkan kain di atas kubur. Itu sunnahnya gitu Pak ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Pak, mayat itu enggak kelihatan putihnya langsung diturunkan gitu Pak. Walaupun kain dia dan kain kapannya diturunkan, tapi apa Pak? Sunnahnya apa Pak? Ada orang yang memegang kain di atas kubur tersebut untuk menutupi apa Pak? Kain kapan tersebut. Apa sebab itu Pak? Penyebabnya apa? Jangan-jangan nanti ada orang yang takut misalnya kan, nah, maka ditutupin dulu. Atau kalau dia perempuan kan, kalau di kapan itu kan ada juga kelihatan lekuk-lekuknya kan. Kalau ada orang-orang yang masak dengan mayat aja nafsu ya, sebagian orang mungkin ada juga ya nafsu mayat dia. Nah, kan ditutup pakai kain itu kan dia masuk tanpa dilihat lekukan. Karena kan dia kalau orang mayat itu kan dibungkus Pak ya, bungkus. Lanjut. Jadi sebenarnya ulama beda. Imam Syafi'i menutup kain kapan pada kubur perempuan lebih kuat daripada penutup kain kapan untuk laki-laki, katanya begitu ya. Lanjut. Bapak mau nanya, tanyalah Pak. Udah bisa. Ini tadi yang saya katakan, kalau orang sudah meninggal dunia, bacakanlah di atasnya Bapak Al-Qur'an. Taruhlah pelepah kurma, berdoalah gitu kan. Karena apa kata Nabi SAW, mudah-mudahan kedua penghuni kubur ini diringankan selagi dua belah pelepah kurma ini kering. Maksudnya apa? Masih basah. Artinya jangankan Al-Quran, pelepah kurma saja bisa memberi syafaat kepada orang. Jadi Pak, dia di sini sudah jelaskan, nanti di akhir ini tunggulah bacalah Quran di sana. Sampai kapan Pak? Sampai apa? Sampai seperti kalian Bapak membagikan daging yang kalian sembelih. Nih. Jadi ini Pak, manusia dikubur dalam tanah yang telah menjadikan bahan penciptaannya. Jadi Pak, biasanya Pak, Bapak udah terasa begini Pak. Kalau Bapak terasa nih misalnya ini, kepengen ngebet betul pergi ke Karawang. Pergi kemana Pak? Karawang. Padahal tidak ada saudara, tidak ada siapa-siapa di sana. Pengen aja ke Karawang. Jangan-jangan Bapak diciptakan dari tanah yang ada di Karawang. Jadi itu, contohnya itu. Maka Nabi mengatakan, innal maut mayyalu biha. Kematian itu membuat orang cenderung ke sana. Jadi kalau banyak ibu, suami-suami ibu ini kalau sudah banyak permintaan, kasih aja. Bisa jadi di sana dia mati. Gitu, ya. Ya bisa begitu, Pak. Di mana misalnya, Pak? Bapak ini, Bapak. Makanya Pak, sebagian orang itu, Pak, kalau dia sudah tua, ingatnya mana, Pak? Kampung halaman. Apa sebab? Ayahnya dulu makan di tanah yang ada, hasil tanah yang ada di kampung halaman. Kemudian jadi air itu masuk ke rahim, kemudian jadilah dia. Berarti diciptakan dari mana, Pak? Tanah kampung halaman. Makanya kebanyakan orang kalau sudah tua, dia apa yang dia rasakan, Pak? Pengen pulang kampung. Apa sebab? Di sana dia akan mati. Dia akan dikembalikan ke tanah itu, Pak. Makanya malaikat Israel, Allah Subhanahu wa taala bersabda kepada tanah yang diambil itu, "Ya Allah, kenapa aku dikurangi sementara yang lain tidak dikurangi ciptaanmu, planet-planet tidak dikurangi, kenapa aku dikurangi? Aku takut diazab ya Allah." Apa kata Allah? Akan dikembalikan kepadamu apa yang diambil. Jadi Pak, tubuh kita itu berasal dari tanah yang diambil. Oh, ada Bapak orang, misalnya Bapak orang Palembang. Enggak mau balik ke Palembang, maunya tetap di Jakarta. Penyebabnya apa itu, Pak? Bisa jadi hasil bumi di Jakarta ini, ayah Bapak kan orang Palembang, ibu Bapak orang Palembang, tapi Bapak makan hasil yang ada di Jakarta. Kebetulan saudaranya apa, Pak? Merantau ke Jakarta, habis itu bawa oleh-oleh, dodol. Dodol itu berasal dari Garut misalnya kan, berasal dari Garut. Dia berasal dari Jakarta aja lah, Dari Jakarta mah pusing Bapak. Berasal dari Jakarta, dibawa dodol, kan itu oleh. Ternyata itu jadi air mani itu. Itulah yang jadi Bapak. Kenapa Bapak pindah berantau ke Jakarta, habis itu Bapak nggak mau balik ke Palembang? Apa dasarnya? Karena ayah Bapak makan dodol.
Ini dodol yang dibawa dari saudaranya tadi yang merantau tadi. Bisa jadi itu karena hadis Nabi ini mengatakan, Ibnu Majah ini Pak, orang yang meninggal dunia nanti dia akan dikembalikan kepada tanah yang di mana dia diambil. Makanya kalau ada orang yang kepengen, dia bilang, Bapak jangan touring lagi. Ini musim hujan sama angin kuat. Nanti jatuh pohon mati Bapak nanti. Tetap aja dia enggak, ini kesempatan untuk jalan-jalan. Kapan lagi jalan-jalan sama teman? Semangat betul dia, mati. Nah, jadi banyak orang yang begitu-gitu, Pak Bapak kalau sudah kekeh begitu, udah dilarang, kekeh aja, larang gak mati mah. Makanya jangan terlalu banyak minta. So, orang kalau terlalu banyak minta itu tanda-tanda mati tuh Pak. Di mana dia di situ dia akan dimatikan. Makanya Nabi SAW, innal maut mayyalu biha. Kematian itu akan membuat dia condong ke sana. Di mana pertemuannya? Di sana ada. Ada orang yang meninggal di mana Pak? Di Mekah. Bisa jadi ada orang yang haji apa Pak? Ngambil air oleh-oleh di Mekah, dimakannya jadi sulbinya, mati dia di Mekah. Allahu a'lam tapi begitu Pak. Bapak tanya-tanyalah. Kalau tidak ada pertanyaan kita pulang. Silakan satu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang ahli ibadah sampai lalai untuk berzikir ketika sakaratul maut? Ya. Iya Pak. Makasih ya Pak. Ahli ibadah, orang berilmu, orang taat, ketika sakaratul maut dibantu oleh apa Pak? Walaupun dia kelihatan apa Pak? Mabuk, tapi dibantu oleh imannya dan amalnya. Itu nanti akan membantu Pak. Dibantu oleh iman dan amalnya. Makanya ada pepatah itu mengatakan Bapak, kecil teraja-aja. Bahasa Indonesia. Aduh, gimana lah itu Pak? Ketek teraja-raja, gadang tak bau-bau, mati tak obati do. Ya, terjemahkan Pak. Kalau kecil dibiasakan, kalau besar pasti terbawa itu kebiasaan itu. Maka ya kan kalau meninggal tidak akan bisa dirubah. Orang meninggal itu sesuai dengan perbuatannya. Kan ada hadis Nabi mengatakan husnul khatimah. Ya sesuai dengan perbuatannya selama dia masih hidup. Kalau dia orang masjid pasti meninggalnya masjid. Kalau dia orang empang suka mancing pasti meninggal empang. Ya kan? Itu kan apa? Ketika mata pancing. Pasti itu Pak. Di mana dia biasa di sana dia akan matinya. Main sepeda. Matinya di atas sepeda gitu Pak ya. Iya Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Salam. Ya. 3. Anak yang soleh. Iya. Anak yang soleh. Iya. Jadi Pak, doa anak yang soleh dan doa kaum muslimin itu bisa disatukan hadisnya itu. Kenapa Pak? Karena ayat Al-Quran mengatakan anak itu nanti akan di-upgrade pahalanya atau tempatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Jadi apa? Saling menarik. Siapa yang paling tinggi? Kalau ayahnya paling tinggi, dia tarik anaknya untuk ke atas. Kalau anak yang paling tinggi, maka ditarik oleh Bapak? Oleh Bapak? Oleh anaknya ke atas. Gitulah. Siapa yang paling tinggi maka dia upgrade. Apa bahasanya itu Pak? Upgrade ya, ada ayatnya. Di upgrade. Ya kan? Kaum muslimin juga begitu. Akan ada hadis Nabi SAW,
Hadis Nabi SAW, sesungguhnya kaum muslimin itu saling memberi syafaat. Tapi kan di hadis sudah kau ungkapkan dulu. Apa itu Pak? Yang pertama teringat oleh orang yang meninggal siapa Pak? Ayah dan ibunya, anaknya atau keluarga dekatnya. Kalau dia masih punya amal yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain, baru dia ingat teman-temannya dan saudara-saudaranya. Makanya kata Nabi SAW, jangan putuskan tali persaudaraan. Pertama silaturahim. Ada tali silaturahim yang dekat, ada tali silaturahim yang jauh. Kalau yang dekat apa Pak? Ya saudara-saudara kita, keluarga dekat kita. Kalau yang jauh, semua teman-temannya. Tapi kalau kalian tahu, kata Allah, kata Nabi SAW, kalau kalian tahu apa yang kalian lakukan ketika di alam rahim, pasti kalian tidak saling mencaci, memaki, membunuh, karena kalian di sana bersaudara. Jadi Bapak nih Pak, ya kan kita satu saudara. Di mana Pak? Di Adam dan Hawa. Jadi makanya kita tetap berdoa, Allahumma fil lil muslimina wal muslimat. Itu bisa memberikan apa Pak? Syafaat kepada orang yang meninggal dunia. Anak itu yang paling top. Anak itu yang paling top. Sementara kaum muslimin, kaum muslimat membantu juga, tapi kurang. Maka ada doanya itu Pak. Doa apa ketika di hadis Nabi ketika orang dikubur nih Pak. Ada orang yang lari ke sana, lari ke sini. Ditanya sama malaikat, ngapain kamu lari-lari di sini? Apa yang kamu kejar? Apa yang kamu cari? Apa katanya? Mengambil doa kaum muslimin, kaum muslimah. Dikejar ke timur Pak. Apa kata malaikat? Udah habis. Pulang. Dikejar ke barat. Mana doa kaum muslimin tadi? Udah habis. Gigit jari lagi. Gigit. Makanya Nabi mengatakan, kalau kalian berdoa, sebutlah namanya. Jadi kalau kaum muslimin, kaum muslimat, saudara kita sebut namanya. Karena langsung sampai. Ada orang yang duduk, biasa-biasa duduk, tenang-tenang aja. Ditanya sama malaikat, kenapa kau duduk tenang-tenang aja? Apa katanya? Aku sudah dapat kiriman doa. Kalau Pak tidak percaya, doa itu sampai, mati dulu. Nanti kalau seandainya mau tidak sampai, kasih WA sama saya. Tidak sampai Pak Ustaz, gitu kan? Pasti sampai, karena doanya Bapak diajarkan oleh Nabi. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat. Enggak mungkin enggak sampai kalau tidak enggak mungkin enggak sampai, karena itu diajarkan Nabi. Terakhir Pak Haji. Ya, terakhir Pak. Maaf Pak Haji ya. Bisa ya sedikit Pak ya, maaf ya Pak ya. Boleh ya? Nah, terakhir. Ya. Sorry. Malam malah Pak. Udah malamnya juga. Ya menjelang malam. Iya. Gelap. Iya. Jadi saya potong jadi hilang nih Pak Haji. Jadi begitu Pak ya. Kalau hadis Nabi jelas Pak ya. Hadis Nabi itu jelas bahwa suami boleh saling memandikan. Suami memandikan istri, istri memandikan suami, malahan itu yang lebih afdal. Keluarganya pun sebenarnya, anaknya, ayahnya pun sebenarnya ketika memandikan tetap dia tidak boleh melihat aurat intinya. Makanya Pak, kalaupun saya nih anak memandikan ayah, misalnya ayah saya kan nggak boleh saya melihat aurat inti, harus ditutup. Ada didatangin, dibuka lebar, ditutup, harus ditutup begini Pak ya, nggak boleh dilihat walaupun anak. Iya siap, anak kandung, walaupun anak kandung. Tapi kalau suami, maka itu kata hadis Nabi itu mengatakan, kalau punya anak perempuan, ibu tidak boleh melihat aurat anak perempuan kalau sudah usia 7 tahun. Bukan balik Pak, 7 tahun. Yang boleh melihat siapa nanti? Suaminya. Itu anak perempuan ibu Bu. Anak perempuan, apalagi anak laki-laki, lebih tidak boleh lagi.
ya kan? Seorang ayah tidak boleh melihat aurat anak laki-lakinya kalau dia sudah berusia 7 tahun. Maka kalau bisa disunatkan sebelum 7 tahun, gitu Pak ya? Sunatkan sebelum 7 tahun. Karena boleh dia lagi, apalagi ibunya melihat aurat anak laki-lakinya. Ayah dan ibu aja, kakak, apalagi kakak, adik, sebenarnya tidak lebih utama untuk memandikan. Yang lebih utama siapa Pak? Suami istri. Karena suami istri itu boleh melihat Pak? Boleh melihat? Jawablah sedikit, Bapak kok ragu-ragu. Boleh nggak Pak? Bapak kan udah dewasa semua nih. Boleh melihat nggak? Hah. Nah di situ Pak. Terus kenapa kok orang punya pendapat seperti suami tidak boleh memandikan, harus dimandikan oleh, kalau di kampung saya itu orang yang ditunjuk perempuan untuk memandikan mayat perempuan, namanya labai Pak. Labai perempuan. Kalau laki-laki namanya labai laki-laki. Jadi tidak dimandikan oleh keluarga, tidak memandikan suami, tapi labainya orang yang ditunjuk, yang ditanam. Di sini kan juga ada kalau di Betawi gitu Pak ya, orang yang ditanam kan, maksudnya ditanam orang yang diangkat. Tapi sebenarnya lebih utamanya siapa Pak? Pasangannya. Kalau tidak ada pasangannya, keluarganya yang laki-laki. Kalau sama sesama jenis, kalau tidak ada baru orang lain. Cuman kenapa? Kenapa tidak suami dan istri dan keluarganya? Karena nggak ada yang pandai, nggak tahu dia bagaimana cara mandi wajib. Padahal itu sebenarnya mandi sama dengan mandi wajib. Beruduk dulu, habis uduk Pak, dimandikan, setelah dimandikan diudukkan lagi, kan itu aja bentuknya itu Pak sebenarnya Pak. Tambah-tambahan lagi pakai air kembang 7 rupa, 9 rupa, itu tambahan aja. Pakai kapu barus itu tambahan saja. Sebenarnya cuman wuduk sebelum mandi, mandikan seperti mandi janabah, kemudian wudukkan lagi. Sebenarnya orang meninggal itu sebenarnya mandi junub. Bapak pernah mandi junub kan? Dah, mana yang lebih gampang? Memandikan mayat atau mandikan anak bayi? Kan mayat lah Pak. Kalau bayi begini-begini dah. Kalau mayat dah ada, dia diam ya. Mandikanlah. Mau diapain? Mau didudukkan tekan perutnya kan? Dimiringkan segala macam, biasa kan? Biasa. Jadi lebih enak mandikan mayat daripada mandikan bayi Pak. Saya mandikan mayat itu sejak dari SMA kelas 1. Itu kerjaan saya itu Pak. Mandikan mayat sejak SMA kelas, udah biasa saya mandikan mayat itu. Macam-macam orang yang saya mandikan, tidak disebutkan bagaimana bentuknya. Terakhir tadi pertanyaannya apa? Nabi Muhammad kenapa kok terlambat dikuburkannya Pak ya? Karena urusan kaum muslimin. Dalilnya kan ada itu Pak. Dalilnya kalau ada di sebuah daerah belum ada pemimpin, maka kalian keluar cepat-cepat dari daerah tersebut karena daerah itu sedang dilaknat. Maka disegera lebih ulama itu sahabat mengatakan bahwa berpendapat bahwa mengambil pemimpin itu lebih mencari pemimpin lebih dahulu itu lebih utama daripada menguburkan. Satu alasannya. Alasan keduanya Pak, karena mereka nggak percaya Nabi Muhammad itu meninggal. Dikiranya Nabi Muhammad itu hanya tidur dan pingsan, dia akan balik lagi. Karena saking cinta Pak. Saking Umar bin Khattab kan bilang tuh, jangan kalian bilang Muhammad itu mati. Siapa yang berani ngomong mati, bewas kalian nih, macam-macam kalian bilang. Saking cinta Pak. Jadi dipeluk-peluk, dicium-cium, disayang-sayang. Walaupun Nabi Muhammad pernah bilang apa Pak? Segerakan orang yang sudah meninggal dunia. Tapi saking cintanya itulah sahabat terlambat dia untuk menguburkan. Dua alasan inilah yang dikemukakan kenapa Nabi Muhammad telat untuk dikuburkan. Meninggal pagi jam 10, harusnya sore sudah dikuburkan. Tapi besok sorenya sampai malam-malam sudah gelap baru dikuburkan. Kan itu sudah lewat dari 24 jam. Itulah kira-kira. Coba ya. Nah, terima kasih atas perhatian. Pintu sudah lebar terbuka. Ya Pak ya. 70 kali sudah dilihatnya. 70 kali dilihatnya terus ya. Terasa bau wanginya sudah sampai ke sini gitu Pak ya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.